Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Li Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1505 sampai bab 1508. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah meninggalkan game ke-6 dan baru saja keluar dari gerbang pavilion Donghai, Tantai Zixuan bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin, "Fugui, beritahu aku secepatnya, apa yang terjadi?" Hua Duo juga menatap matanya, air mata dan tersedak. Dia berkata, "Fugui, apa yang terjadi hari ini?" Li Fugui tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, tunggu sampai Anda masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju sejauh 100 meter, dia segera mengambil tisu dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Suetu, Hua Duo, Chang Sun Feng dan yang lainnya memandang Li Fugui dengan wajah bingung. Setelah Li Fugui menyeka noda darah dari sudut mulutnya, dia tersenyum pada beberapa orang dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu melihatnya dengan jelas?" "Hai, saya hampir mati hari ini. Untungnya, saya sedikit marah pada 2 hari terakhir dan gusiku berdarah. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa." Melihat Li Fugui tampak seperti orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Hua Duo meninju dada Li Fugui dengan marah. "Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu berpura-pura?" Tantai Zixuan juga menangis dan tertawa, mengeluh dengan suara rendah, "Aku melihatmu muntah darah. Aku benar-benar mengira kamu terluka oleh mereka, Li." Fugui bersandar di kursinya, dengan senyum percaya diri dan cerah di wajahnya. Dia berkata terus terang kepada beberapa orang, "Apakah mereka pemula mencoba menyakiti saya? Apakah menurut Anda itu mungkin?" Hati Suetu lega, namun, masih ada ekspresi penasaran di wajahnya, dan dia bertanya, "Kapten, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi?" Li Fugui tidak mau memberitahu beberapa orang tentang situasi spesifik di waktu itu. Bagaimanapun, dia baru saja menelepon Gao Yunru dan yang lainnya untuk mengatur pengaturan pemakaman. Kini gadis-gadis ini bisa mendirikan balai duka di desa. Agar tidak membuat khawatir gadis-gadis ini, Li Fugui pertama-tama melambaikan tangannya ke Suetu dan tertawa dengan suara rendah. "Saya akan memberitahu Anda detailnya ketika saya kembali. Tapi untuk saat ini, tolong berhenti berdebat. Saya akan menelepon untuk memarahi Anda. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya tahu." Ketika Li Fugui memutar nomor telepon Gao Yunru dan memberitahu pihak lain bahwa dia hanya bercanda. Gao Yunru sama sekali bukan lagi seorang wanita. "Saya berharap saya bisa menggali semua kuburan leluhur keluarga Li Fugui dengan cangkul." Pada saat yang sama, Li Xiuling, yang sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di kantor Gao Yunru, dan janda Liu, Yu Zhen, Yu Qingqing dan lainnya yang bergegas kembali dari tambang juga mendengar kata-kata Li Fugui. Beberapa gadis bergantian, Li Fugui dikritik secara lisan dan lisan. Li Fugui tidak berani membalas, "Aku bahkan senang dia ada di ibu kota sekarang." Jika ini terjadi di depan gadis-gadis ini, dia pasti akan dimakan hidup-hidup oleh gadis-gadis ini. 40 menit penuh, tinggal menunggu untuk sampai ke hotel. Setelah Li Fugui mengatakan banyak hal baik, dia menutup telepon dengan ekspresi malu. Chang Sun Feng dan Suetu saling berpandangan. Senyuman tak berdaya muncul di bibirnya. Hua Duo menatap Li Fugui dengan sombong, tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar pantas mendapatkannya." Li Fugui merentangkan tangannya. Dia bersandar di kursi, menghela napas panjang, dan berkata dengan malas kepada Xiao Chan, "Xiao Chan, jangan kaget, buatkan aku secangkir teh. Aku terlalu banyak bicara hari ini, dan tenggorokanku sakit sekarang, hampir berasap." Xiao Chan tersenyum dan pergi membuatkan teh dan air untuk Li Fugui. Suetu dan yang lainnya datang dan menanyakan situasi spesifiknya dengan cermat. Li Fugui tidak menyembunyikannya. Kemudian dia menceritakan rencananya untuk game ke-6 secara detail. Baru saja selesai, tanpa diduga, Suetu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk.
Sial, bukankah ini hanya perampokan yang sulit? Tantai Zixuan juga mengeluh dengan suara rendah saat ini. Apa game ke-6 itu? Jika kamu melihatnya, itu sarang bandit. Hua Duo bertanya pada Li Fugui dengan ekspresi bingung di wajahnya. Fugui, bagaimana kamu menangani masalah ini? Li Fugui berkata dengan ekspresi santai, mengundurkan diri. Hua Duo terkejut. Dia buru-buru bertanya, apa, mengundurkan diri? Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Bagaimana jika saya tidak mengundurkan diri? Apakah saya benar-benar ingin menyerahkan semua sumber daya di tangan saya kepada bajingan ini? Hua Duo mengerutkan kening. Wajahnya itu adalah penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dia tahu bahwa Li Fugui adalah bawahan Sister Ming yang paling berharga saat ini. Dalam hal ini, Sister Ming pasti tidak akan membiarkan Li Fugui mundur dari game ke-6. Saudari Ming, apakah dia setuju? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan hal semacam ini? Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada mereka. Apakah mereka mau atau tidak? Putaran kedua dari game ke-6 lagi pula. Saya tidak memenuhi syarat untuk posisi kapten tim. Melihat sikap tegas Li Fugui, Hua Duo berbisik, Kapten, menurutku masalah ini jelas tidak sesederhana itu, sulit untuk bergabung dengan game ke-6, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mundur. Dan sejauh yang saya tahu, game ke-6 itu diciptakan sendiri, sekarang, tidak ada anggota tim yang pernah mundur secara sukarela. Saat ini, Suetu berkata dengan riang, lebih baik berhenti, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak perlu mencari perlindungan di game ke-6. Yang penting adalah, aku bisa melihat sekelompok orang ini, mereka hanya ingin memanfaatkanmu. Li Fugui menyesap tehnya, dia tampak sedikit tidak sabar dan berkata, Oke, jangan bicarakan ini sekarang, saya akan istirahat sebentar, saya sangat mengantuk. Dia menjatuhkan kata-kata itu, Li Fugui bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Tapi aku baru saja berjalan ke pintu. Li Fugui tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan tersenyum pada beberapa orang dan berkata, Oh, ngomong-ngomong, jangan biarkan siapapun masuk dan menggangguku saat aku sedang tidur. Jika seseorang ingin bertemu denganku, biarkan dia menunggu di luar. Jika pihak lain berani memaksanya jika mereka menerobos masuk, usir saja mereka keluar. Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, dia menutup pintu, masuk dan berbaring di tempat tidur. Di luar pintu, Hua Duo, Tantai Zixuan dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Suetu dan Chang Sun Feng berdiri di dekat jendela dan mengobrol. Segera, Hua Duo datang ke rumahnya dengan ponselnya. Setelah memasuki pintu, dia segera menelepon Suster Ming. Ketika ini terjadi, Hua Duo merasa perlu bertanya kepada Sister Ming tentang situasi spesifiknya. Namun, saat panggilan tersambung, jangan menunggu bunganya mekar. Saudari Ming adalah orang pertama yang bertanya, Duo, di mana Fugui sekarang? Hua Duo menjawab dengan santai, kita berada di hotel sekarang, segera setelah. Dia selesai berbicara, Saudari Ming berkata, baiklah, saya akan datang sebentar lagi saat. Selesai, Saudari Ming langsung menutup telepon. Hua Duo tertegun selama beberapa detik. Sebelum dia meletakkan telepon, Tantai Zixuan mendorong pintu masuk dari kamar. Melihat Hua Duo melakukan panggilan telepon, Tantai Zixuan bertanya ragu-ragu, Duo, siapa yang kamu telepon? Untuk bertanya, Hua Duo berbisik, tidak ada. Setelah mengatakan itu, Hua Duo segera mengganti topik pembicaraan dan berkata terus terang kepada Tantai Zixuan, Zixuan, saya selalu merasa Fugui tidak boleh mundur dari game ke-6 sekarang. Seperti yang Anda tahu, meskipun Fugui kuat sekarang, masalahnya dia belum cukup kuat. Hasilnya tidak menunggu sampai Hua Duo selesai berbicara. Tantai Zixuan lalu tersenyum dan berkata, apa menurutmu Fugui akan mundur dari game ke-6? Kamu sudah lama bersama Fugui, dan kamu masih belum tahu orang seperti apa dia, saat ini. Hua Duo sedikit bingung. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata,
Kamu mungkin tidak tahu bahwa Li Fugui tidak ingin bergabung dengan game ke-6 sebelumnya. Meskipun dia akhirnya masuk, dia ingin berhenti sesekali. Ini waktu di markas, sungguh sulit. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, tetapi tiba-tiba hal seperti ini terjadi. Tantai Zixuan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, percayalah pada penilaian saya kali ini, Fugui tidak akan pernah berhenti game ke-6. Selain itu, saya datang kepada Anda karena saya ingin mengetahui sesuatu tentang situasi internal game ke-6. Huaduo menunjukkan ekspresi agak waspada di wajahnya. Ditanya dengan suara rendah, situasi internal, aspek mana yang Anda maksud? Sebenarnya masalah ini sudah ada di Tantai Zixuan sejak lama. Dengan kekuatan Kolosseum, mereka bahkan dapat memperoleh informasi dari sekte tertentu. Namun di Biro ke-6, sejauh ini mereka baru mampu menyelidiki hingga tingkat wakil direktur, Qi Kuaichuo. Untuk melangkah lebih jauh, siapa direkturnya dan siapa pemimpin Biro ke-6 masih menjadi misteri. Saat Tantai Zixuan melontarkan pertanyaan di dalam hatinya, Huaduo tertegun pada awalnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Zixuan, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pada levelku, aku bisa mengetahui hal ini?" Tantai Zixuan agak terkejut dan bertanya dengan cepat, "Tidak, apakah kamu tidak tahu siapa direktur Biro ke-6? Huaduo mengangguk di hadapan Tantai Zixuan. Dia berkata dengan serius, "Sejauh ini, satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan direktur Biro ke-6 adalah wakil direktur sebelumnya, dan wakil direktur sebelumnya memimpin anggota timnya untuk melakukan misi di luar negeri. Setelah dia meninggal, dia sekarang adalah direktur ke-6. Posisi wakil direktur eksekutif Biro selalu kosong. Juga, apalagi saya, bahkan wakil direktur Biro ke-6 saat ini, mereka tidak tahu siapa direkturnya. Tapi setiap kali mereka mendapat instruksi penting, dokumen itu akan diam-diam dikirim ke 13 tetua tim keamanan Biro ke-6. Setelah itu, salah satu dari 13 tetua akan menyerahkannya langsung ke wakil direktur." Tantai Zixuan menulis padanya wajah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Duo, apakah kamu bercanda? Kamu tidak tahu siapa direktur Biro ke-6 itu?" Huaduo berkata terus terang, "Saya akan berdebat dengan Anda tentang hal semacam ini. Apakah Anda bercanda? Tapi saya pernah mendengar seseorang mengatakan sebelumnya bahwa tampaknya direkturnya bukan satu orang, tetapi banyak, dan siapapun yang dapat menjabat sebagai wakil direktur eksekutif akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan direktur. Hei, bagaimanapun juga, Biro ke-6 semakin tinggi kamu pergi, semakin misterius jadinya. Jika aku bisa mencapai usia 50 tahun dalam hidup ini, aku akan puas menjadi wakil direktur." Tantai Zixuan menjilat bibirnya yang kering. Dia bergumam dengan suara rendah, "Izinkan saya mengatakan bahwa pekerjaan intelijen kami di Kolosseum adalah salah satu yang terbaik di negara ini. Hingga saat ini, kami belum dapat menyelidiki siapa direktur Biro ke-6. Bahkan Anda tidak tahu siapa yang ikut menulisnya." Duo setengah bercanda berkata kepada Tantai Zixuan, "Zixuan, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Mengenai game ke-6, saya menyarankan Anda untuk tidak menyelidiki masalah ini di Kolosseum. Anda dapat melakukannya dengan siapapun dari departemen manapun. Pergi dan selidiki. Anda bahkan dapat menyelidiki sekte tersebut. Tetapi di ronde ke-6, jangan mendapat masalah." Tantai Zixuan menyadari keseriusan masalah melalui ekspresi di wajah Huaduo, menghadapi. Dia mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya mengerti. Saya pasti akan berhati-hati tentang masalah ini." Huaduo bertanya lebih lanjut, "Ngomong-ngomong, Anda belum mengatakan, apa rencana Anda untuk menyelidiki Biro ke-6? Apa yang harus dilakukan?" Tantai Zixuan berkata terus terang, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, itu untuk membantu Fugui. Seperti yang Anda tahu, Fugui sekarang adalah kaptennya. Jika kita bisa mengetahui semuanya di game ke-6, mungkin saat itu juga bisa membantunya di saat kritis ini." Huaduo melambaikan tangannya saat ini dan berkata, "Zixuan,
Menurutku dia bisa menangani masalah kekayaan dan kehormatan sendirian. Selain itu, apa yang terjadi di game ke-6 harus terlibat di belakang layar. Ini telah mempengaruhi banyak orang dan banyak hal. Saya tahu Kolosium Anda sangat kuat, tetapi ada orang di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Anda harus memperhatikannya. Anda sebaiknya perlakukan dengan hati-hati. Huaduo mengatakan ini dengan sangat tersirat. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari inning ke-6. Tentu saja kita tahu betapa rumitnya situasi di game ke-6. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak berani dia ucapkan di depan Tantai Zixuan. Tantai Zixuan mungkin mendengar niat pihak lain dari nada kata-kata Huaduo. Setelah mengangguk setuju, keduanya keluar bersama. Waktu berlalu dan sampai pada pukul 11 malam. Di dalam ruangan, Xiao Chan dan Suetu masuk dengan membawa makanan ringan tengah malam. Begitu dia menyiapkan makan malam di atas meja, Suetu berencana pergi ke pintu rumah Li Fugui untuk meminta Li Fugui bangun dan makan. Tanpa diduga, pada saat itu, ada ketukan di pintu. Setelah mendengar suaranya, beberapa orang mau tidak mau berbalik dan melihat ke arah pintu. Setelah hening sejenak, Huaduo tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat melangkah maju. Setelah membuka pintu, dia melihat Sister Ming berdiri sendirian di depan pintu. Lihat situasi ini, Huaduo buru-buru memberi jalan. Tunggu sampai Sister Ming masuk. Huaduo dengan cepat datang dan bertanya dengan prihatin, "Saudari Ming, mengapa kamu di sini sendirian?" Dengan senyum tipis di bibirnya, Sister Ming pertama-tama melihat sekeliling ruangan. Setelah Huaduo menutup pintu, Sister Ming berkata sambil tersenyum, "Ada yang ingin saya bicarakan dengan Fugui di sini. Ngomong-ngomong, Duo, tolong perkenalkan saya kepada saya." Huaduo sudah lama tidak bertemu Sister Ming. Ketika mereka berada di biro sebelumnya, meskipun mereka memiliki hubungan atasan-bawahan, mereka rukun secara pribadi. Selain itu, kedua keluarga mereka sebelumnya adalah teman keluarga. Oleh karena itu, di mata Huaduo, Sister Ming bukan hanya bosnya, tapi juga kakak perempuan tertuanya. Namun kemudian, ketika Huaduo datang ke Li Fugui, samar-samar dia merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Sister Ming mulai menjadi jauh. Tentu, untuk hal tersebut, Huaduo juga mengerti di dalam hatinya. Bagaimanapun, beberapa hal yang dia lakukan mengikuti Li Fugui tidak sepenuhnya mengikuti instruksi Sister Ming. Dalam hal ini, alangkah beruntungnya jika Sister Ming tidak dapat menyalahkannya. Sekarang mendengar bahwa Sister Ming memintanya untuk memperkenalkan semua orang, Huaduo dengan cepat melangkah maju, menunjuk ke Tantai Zixuan dan orang lain di depannya, dan mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Dengarkan perkenalan Huaduo, Sister Ming tersenyum tipis kepada semua orang dan berkata, "Halo semuanya, nama saya Sister Ming." Sister Ming mengatakan ini, Chang Sun Feng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Ming, apakah ini nama Anda? Apakah saudara perempuan adalah solusi dari Jifang atau saudara perempuan dari saudara perempuan?" Saudari Ming tersenyum santai dan berkata, "Ini tidak penting." "Haha, oke. Aku akan mengganggumu malam ini. Aku harap kamu tidak marah. Ketika ada kesempatan di masa depan, aku akan mentraktirmu untuk makan malam dan duduk bersama untuk mengobrol." Simbolis setelah bertukar beberapa kata, Saudari Ming bertanya dengan serius kepada Huaduo, Duo, di mana kekayaannya?" Huaduo menunjuk ke pintu kamar tidur, "Saya pergi ke rumah untuk berbaring dan tidur ketika saya kembali, dan saya belum bangun." Ming mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Apa, dia masih ingin tidur sekarang?" Setelah mengatakan itu, Sister Ming berencana untuk mengetuk pintu. Tanpa diduga, Huaduo dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan Sister Ming. "Sister Ming, sebaiknya kamu tidak masuk dulu." Ketika dia masuk, dia berkata bahwa tidak ada yang bisa membangunkannya sampai dia bangun secara alami. "Sister." Ming memandang Huaduo dengan heran dan mau tidak mau berkata, Duo, apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarinya?" Huaduo berkata terus terang,
Aku tahu, tapi Sister Ming, kali ini menurutku kamu harus mendengarkan nasihatku. Dia telah mengikuti Li Fugui begitu lama. Meskipun Hua Duo tidak terlalu mengenal Li Fugui, satu hal yang dia yakini adalah Li Fugui tidak akan mengizinkan siapapun menantang otoritasnya. Apalagi urusan game ke-6 hari ini tidak masuk akal. Jika Sister Ming mengganggu Li Fugui dari mimpinya sekarang, maka satu-satunya kesempatan Li Fugui untuk kembali ke game ke-6 akan hilang. Sister Ming melihat mata Hua Duo yang penuh harap. Dia menjilat bibirnya yang kering. Ketika dia ragu-ragu, Tantai Zixuan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ming, menurutku juga bukan pilihan bijak bagimu untuk membangunkan Fugui sekarang. Ayo lakukan ini, kita baru saja membeli camilan tengah malam di sini. Ayo makan dulu dan selesai. Setelah itu, mari kita lihat apakah Fugui bangun. Jika dia tidak bangun saat itu, aku akan memanggilnya untukmu. Bagaimanapun, dia sangat marah di game ke-6mu hari ini." Saudari Ming tidak berdaya. Pihak lain sudah membicarakan hal ini. Jadi tentu saja dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Waktu berlalu dan sudah lewat jam 12 pagi. Di dalam ruangan, Chang Sun Feng tidak tahan lagi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sister Ming dan Hua Duo berbicara tanpa berkata-kata. Meskipun Xiao Chan dan Tantai Zixuan minum banyak teh saat ini, mereka tetap menguap. Setelah melihat situasi ini, Saudari Ming terlalu malu untuk menunggu lebih lama lagi. Ditambah lagi dia ada urusan besok, jadi dia tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu sepanjang malam tanpa tidur, bukan? Duo, pergi dan lihatlah, Sister Ming mengingatkan Hua Duo dengan suara rendah. Hua Duo juga sangat bingung. Jika dia masuk sekarang, berdasarkan pemahamannya tentang Li Fugui, orang ini pasti akan marah. Tapi jika kamu tidak masuk, hal ini sudah lama terjadi. Tantai Zixuan melihat ekspresi malu di wajah Hua Duo. Jadi dia berkata terus terang, "Baiklah, biarkan aku pergi." Berbeda dengan Hua Duo, bagaimanapun, Tantai Zixuan bukan dari game ke-6. Dan dia sudah melihat bahwa Li Fugui tidak akan mundur dari game ke-6, jadi kekhawatirannya berkurang secara alami. Tepat ketika Tantai Zixuan tiba di depan pintu kamar Li Fugui dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu, Li Fugui tiba-tiba membuka pintu kamar tidur. Setelah melihat keluar pintu, Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya, "Saudari Ming, mengapa kamu ada di sini? Hei, tamu yang terhormat, silakan duduk sekarang, saya akan mencari sesuatu untuk dimakan. Saya akan pergi tidur kapan saya kembali pada sore hari. Ini sudah berakhir, dan saya akan mati kelaparan sekarang. Ki Kuai Kui." Jiao dan Sister Ming dengan cepat melangkah maju. Dia berdiri di depan Li Fugui dan berkata, "Fugui, tunggu sebentar, biarkan Duo membantumu mendapatkan makanan. Ada yang ingin kukatakan padamu." Xiao Chan berkata dengan cepat, "Sebaiknya aku ambilkan makanannya." "Baiklah, kamu bisa mengatakannya di sini saja." Melihat ini, Li Fugui mengingatkan Xiao Chan, "Jangan membuat sesuatu yang terlalu berminyak, buatlah lebih ringan saja. Akhir-akhir ini aku menjadi marah." Xiao Chan menyetujui dengan lembut. Setelah beberapa saat, beberapa orang sedang duduk di ruang tamu. Li Fugui bersandar di sofa dan bertanya dengan malas, "Saudari Ming, bisakah kamu memberitahuku sesuatu?" Saudari Ming melirik orang-orang di sekitarnya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui berkata terus terang, "Saudari Ming, jangan lihat itu, orang-orang di ruangan ini sekarang semuanya adalah anggota keluargaku. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu tidak perlu pergi ke belakang mereka. Punggung, tentu saja, bahkan jika Anda memberitahuku di belakang mereka, dan saya akan memberitahu mereka setelah Anda pergi." Saudari Ming memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Menatap Li Fugui, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Fugui, apakah kamu serius untuk mengundurkan diri hari ini?" Li Fugui mengambil secangkir teh, menyesapnya, lalu berkata kepada Sister Ming sambil setengah tersenyum, "Ming Sister, apakah menurutmu aku serius?" Saudari Ming segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak."
Li Fugui tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Baiklah, Saudari Ming, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama." "Haha, apakah saya seperti itu?" "Teman-teman, Anda harusnya tahu betul bahwa jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja dengan jelas. Jika Anda mengatakannya secara tidak langsung, saya sangat khawatir Anda tidak akan punya waktu untuk tidur sepanjang malam ini." Sister Ming berpikir sejenak, setelah melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui. Dia kemudian berkata terus terang, "Baiklah, kalau begitu, saya akan menjelaskannya. Surat pengunduran diri yang Anda serahkan hari ini telah dirobek-robek oleh Sun Shou-kang. Selain itu, pada saat ini, apalagi Sun Shou-kang bahkan saya akan melakukannya setuju untuk membiarkanmu meninggalkan game ke-6, dan aku pasti tidak akan setuju." Sister Ming baru saja mengatakan ini. Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya kepada Saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming, hentikan dulu." Ekspresi penasaran muncul di mata Saudari Ming dan bertanya, "Ada apa?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Saudari Ming, sebelum berbicara tentang game ke-6, saya pikir Anda harus terlebih dahulu menjelaskan kepada saya situasi tak terduga hari ini. Saya baru saja berhasil menyatukan 4 keluarga besar, tetapi kalian membuat masalah bagi saya, ngengat seperti itu datang, haha. Untungnya, saya, Li Fugui, diberkati dengan kekayaan besar. Jika saya tidak bisa mengalahkan wakil direktur biro ke-6 Anda, bukankah saya akan dibunuh di pavilion Donghai Anda hari ini?" Inilah alasan paling penting mengapa Sister Ming bisa tunggu di ruang tamu selama 2 atau 3 jam. Sekarang setelah Li Fugui menyebutkannya, Saudari Ming berkata dengan serius, "Fugui, apakah menurutmu masalah hari ini adalah ideku?" Li Fugui tidak memberikan wajah apapun kepada Saudari Ming, dan berkata terus terang, "Saya tahu, Saudari Ming, dengan kecerdasanmu, kamu tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Tapi meski begitu, kamu setidaknya harus memberiku nafas, kan? Apakah kamu pikir kamu bahkan tidak punya waktu untuk meneleponku dan mengatakan sesuatu?" Sister Ming tahu itu penjelasannya hanya menutup-nutupi. Dia hanya menatap mata Li Fugui. Saya harap Li Fugui dapat memahami betapa sulitnya dia saat ini. Hua Duo berdiri saat ini. Ia berbisik kepada Li Fugui, "Kapten, Anda mungkin tidak tahu bahwa jumlah rapat wakil direktur yang diadakan oleh Biro ke-6 sangat sedikit. Tetapi setiap kali diadakan, ada aturan tidak tertulis, yaitu dari awal rapat, sampai akhir pertemuan, peserta tidak boleh meninggalkan pandangan siapapun sendirian." Li Fugui sebenarnya telah melihat ini melalui hati Sister Ming. Namun dia tetap mendekati Saudari Ming dan bertanya dengan serius, "Saudari Ming, apakah ini benar-benar terjadi?" Saudari Ming mengangguk tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Li Fugui berubah seketika. Dia tampak tidak bahagia sekarang. Tetapi kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Biar ku katakan saja, aku milikmu, Saudari Ming, bagaimana kamu bisa mengabaikanku?" Saat dia mengatakan ini, nada suara Li Fugui agak ambigu. Tantai Zixuan mengangkat kepalanya dan memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Lalu dia memikirkan apa yang dikatakan Hua Duo padanya. Dia kemudian berdiri dan berkata kepada Saudari Ming dengan ekspresi meminta maaf, "Wakil Direktur Ming, karena Anda sedang membicarakan masalah pekerjaan, saya akan pergi ke kamar untuk istirahat dulu. Jika Anda punya waktu untuk datang ke Kolosseum kami di masa depan, aku pasti akan menghiburmu dengan baik." Saudari Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Aku akan mengganggumu malam ini, pergi dan istirahatlah lebih awal." Setelah Tantai Zixuan pergi, Sue Tu dan yang lainnya juga berbalik dan memasuki pintu dengan sangat bijak. Tak lama kemudian hanya Li Fugui, Hua Duo dan Sister Ming yang tersisa di ruangan itu. Ekspresi Sister Ming menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dia dengan marah memarahi Li Fugui. "Li Fugui, kapan kamu akan lebih mantap? Terutama ketika kamu berbicara, buatlah konsep di pikiranmu terlebih dahulu. Apakah ini sangat sulit?" Li Fugui memandang Sister Ming dan berlalu selama beberapa detik. Zong. Lalu mengangguk dan berkata, "Tidak.
Sister Ming mencoba yang terbaik untuk menekan ketidaksenangannya. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, mengenai masalah hari ini. Saya tidak memberi Anda pemberitahuan sebelumnya. Sekarang saya meminta maaf kepada Anda di depan Anda. Tidak masalah apakah Anda menerimanya atau tidak. Li Fugui tiba-tiba berbicara di kali ini, dan berkata kepada Saudari Ming, Saudari Ming, apakah kamu terlalu mendominasi? Saudari Ming menatap tajam ke arah Li Fugui. Bisakah kamu diam dulu dan mendengarkan apa yang ingin saya katakan sebelum kamu menyela? Li Fugui tanpa daya merentangkan tangannya dan bersandar di sofa. Oke, beritahu saya akan mendengarkan kantor pusat, kan? Sister Ming kemudian berbicara dengan serius. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk memberitahu Anda tentang game ke-6. Ada beberapa situasi. Hanya ada banyak orang, dan beberapa hal telah dikatakan. Itu mungkin tidak masalah bagi Anda dan saya. Tetapi bagi mereka, kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Kita hanya bertiga sekarang, dan duo-duo juga ada di sana. Di sini, saya akan memberitahu Anda situasi spesifiknya dengan sejujurnya. Duo seharusnya memberitahu Anda baru-baru ini bahwa Biro berencana memilih wakil Biro Eksekutif. Dua orang yang paling mungkin saat ini adalah saya dan lainnya. Ini Sun Soukang. Li Fugui mau tidak mau menyela lagi. Tampak tidak berdaya dan berkata, Anda memilih wakil direktur eksekutif Anda. Mengapa Anda tidak datang menemui saya sekarang? Sister Ming berhenti lagi. Sorot matanya saat ini sepertinya ingin menusuk Li Fugui secara langsung. Li Fugui tidak punya pilihan selain segera tutup mulut. Dia tersenyum genit dan berkata, katakan, tolong terus bicara. Saudari Ming terus berbicara langsung pada intinya, Anda dipromosikan oleh saya, dan selama periode yang lalu, tim kedua yang dipimpin oleh Anda dan duo-duo, kini telah menjadi kehadiran paling kuat di antara banyak tim misi. Jika Anda menambahkan anggota non-staff ini, saya pikir tim kedua Anda cukup kuat untuk mengalahkan tim manapun di game ke-6. Kedua, itu Anda, selain sumber daya yang Anda kendalikan sekarang dari sumber ramuanmu di desa Xiaoxi, konferensi ramuan, kuil Yuxu dan 4 keluarga besar di ibu kota yang baru saja kamu tangkap sudah sangat menakutkan. Jadi sekarang, jika ada yang benar-benar bisa mengendalikanmu, maka dia akan lebih percaya diri karena bisa mengambil posisi wakil direktur Biro ke-6. Tentu saja, Anda tahu bagaimana saya memperlakukan Anda. Kali ini Sun Soukang meminta Anda untuk menyerahkan semua sumber daya di tangan Anda. Terus terang, dia ingin untuk sepenuhnya melemahkan kehadiranmu di game ke-6. Jika hal ini berhasil, maka Sun Soukang dapat jika Anda langsung mengambil posisi wakil direktur dan pensiun, dia dapat sepenuhnya memprovokasi konflik antara Anda dan Biro ke-6, dan dia juga dapat menuai manfaatnya. Li Fugui mendengar ini, kemudian dia tersenyum dan berkata, kalau begitu dia tidak pernah memikirkan apakah saya akan menyerahkan sumber daya di tangan saya. Saat ini, Sister Ming berkata dengan cemas, Fugui, kamu masih terlalu muda. Jika Sun Soukang benar-benar mengambil keputusan dan berencana untuk mengambil semua sumber daya di tangan Anda, dia memiliki setidaknya 100 cara untuk membuat Anda menyerahkannya. Li Fugui senang, dia tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, oke, biarkan dia menggunakan trik apapun yang dia miliki. Sebenarnya, saya juga ingin melihat seberapa mampu dia sebagai wakil direktur. Sister Ming He berkata dengan serius, Fugui, tolong jangan tunjukkan sikap ini. Oke, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Alasan utama saya datang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan tindakan pencegahan selanjutnya dengan Anda. Li Fugui sebenarnya mengetahuinya di dalam hatinya. Terus terang, Anda harus melakukan urusan Anda sendiri. Sekarang saya dan Sister Ming sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Dia tidak perlu takut kalau Sister Ming akan menipunya. Kuncinya adalah Anda harus selalu membayar kembali bantuan yang Anda berikan kepada orang lain. Dan kali ini, dia sudah memikirkannya ketika dia keluar dari kamar tidur. Kali ini kita menghadapi game ke-6. Dia benar-benar tidak bisa berhutang budi kepada anggota Ining ke-6 manapun. Di antara mereka, tidak hanya Sister Ming, tetapi juga Hua Duo-Duo.
dia tidak akan membiarkan dia membantunya. Di sisi lain, ia juga ingin membuat orang lain selalu merasa bahwa dirinya berhutang budi. Hanya dengan cara ini, dia akan dapat berkembang lebih jauh di masa depan. Jadi, ketika Sister Ming mengusulkan untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Li Fugui, Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tolong jangan, tentara akan menghentikanmu, dan air akan menutupimu. Karena laporan pengunduran diriku telah dirobek, aku akan pergi ke paviliun Donghai besok dan menulis A yang baru kalau begitu." Saudari Ming mengerutkan kening. Tampak kesal, bertanya, "Li Fugui, aku sudah memberitahumu begitu banyak, kamu menganggap apa yang aku katakan sebagai kentut, kan?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Saudari Ming, jangan marah dulu. Jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan, aku tidak." Sebelum Li Fugui menyelesaikan penjelasannya, Sister Ming berkata dengan fasih, "Li Fugui, harap diingat bahwa sejak Anda memasuki baris pertama game ke-6 kami, Anda tidak memiliki jalan keluar, bahkan lebih tidak mungkin untuk berhenti." Li Fugui memasang ekspresi polos di wajahnya, dia mengeluh dengan suara rendah, "Kalau begitu, bukankah kamu mencoba menipuku? Setelah kamu menipuku, sekarang aku bahkan tidak bisa berhenti jika aku mau bersambung."